Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Setiawan dengan NIM 30120019 kelas IAT 6A. Di sini saya membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Kusnadi MPHL. Baik, di sini saya meneliti psikologi agama pada seseorang. Sebelum masuk kepada penelitian atau pengamatan pada seseorang, ada baiknya saya ingin sedikit menjelaskan tentang psikologi secara umum. Baik, psikologi secara umum dibagi menjadi dua, yakni kesadaran beragama dan pengalaman beragama. Sedangkan secara formal adalah gejala-gejala jiwa dan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan realisasi keagamaan ataupun metodenya adalah empiris yang meliputi observasi, introspeksi, wawancara dan lain sebagainya. Baik, langsung saja pada pengamatan. Di sini saya memiliki teman di desa saya atau di kampung saya, sebut saja namanya Randy. Ia adalah seorang pribadi yang ramah dan rajin dalam hal beribadah, dan juga keluarganya juga sangat taat dalam beragama. Kami berteman sangat akrab dari kecil sampai sekarang ini. Namun kami berpisah karena pendidikan dan berbeda kampus. Randy adalah seorang anak yang mudah berbaur dengan lingkungannya dan dekat dengan siapa saja. Perubahan yang terjadi pada diri Randy ketika saya kembali ke desa saya atau kampung saya, sikap dia yang mulai berubah menurut pandangan saya. Dan kebiasaannya yang dulu ia sangat rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, dan beribadah lainnya, sudah mulai dia tinggalkan, dan perkataannya sudah mulai kotor. Di situ saya merasa bahwa perubahan yang sangat drastis pada diri Randy. Saya melihat dan memulai melihat tentang lemahnya keimanan Randy. Di sisi saya melihat di sana, saya melihat faktor lingkungan kampus, faktor teman-teman, dan faktor dia sering menongkrong setiap malam itu memiliki perilaku yang menyimpang ke arah hal yang negatif, dan Randy sangat mudah berpengaruh dengan hal yang seperti ini. Dan dia lebih melakukan Randy melakukan hal-hal yang positif sekarang sudah dia tinggalkan. Hal positif yang biasa dia kerjakan sudah dia tinggalkan dan melakukan hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dapat dilihat bahwa lingkungan sosial, teman juga sangat memengaruhi psikologi agama pada seseorang yang dulunya taat beribadah, taat beragama, dan tidak pernah meninggalkan hal-hal yang berbaur tentang agama. Sekarang telah dia tinggalkan karena pengaruh teman, pengaruh lingkungan sosial, dan juga dia tidak bisa memilih mana yang baik untuk dirinya dan yang buruk untuk dirinya untuk dia tinggalkan. Dan dampak yang terjadi sehingga terganggunya psikologi Randy yang dulunya pribadi yang baik berputar haluan ke arah yang buruk, dan hal tersebut berdampak sangat besar pada pertumbuhan kejiwaan Randy dan masa depan Randy, karena murahnya terpengaruh dengan lingkungan dan kurangnya kesadaran yang ia miliki. Ini tidak secara mungkin dia secara langsung mengaruh kepada psikologi agama Randy. Baik, adapun untuk kesimpulannya yang saya paparkan ini, faktor lingkungan sosial yang tidak sehat dapat mengaruhi antar pribadi. Kesulitan membangun hubungan yang tidak sehat menjadi tekanan untuk pribadi seseorang seperti Randy ini, karena tekanan untuk kisah Randy ini
sehingga kurang responsif terhadap emosi, kesulitan membangun hubungan yang bermakna yang menyebabkan perasaan kesepian dan keterasingan, sehingga terpengaruh kepada tingkah laku yang dampaknya mengikis kesadaran psikologi, beragama, dan dia lupa diri. Di sini dapat kita ambil hikmahnya, dimanapun kita berada, setiap tempat adalah pembelajaran, dan ambil yang bermanfaatnya saja untuk diri kita, dan juga buat yang mana yang merusak diri kita buang, karena itu akan mengganggu pertumbuhan kita ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.